Masa kemunduran Islam dimulai dari peradaban Islam di Afrika Utara dan Spanyol, bermula dari serangkaian penaklukan bangsa Arab pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Antara serangkaian penaklukan tersebut dan pertengahan abad ke-13, sejarah wilayah ini sejalan dengan periode kekhalifahan dalam sejarah perkembangan Timur Tengah dan merupakan varian dari tipe peradaban Islam Timur Tengah. Pada abad ke-12 dan 13 Masehi, beberapa pemerintahan Muslim di Afrika Utara mulai membentuk sebuah konfigurasi institusional yang menyerupai Imperium Saljuk di Irak dan Iran, serta Imperium Mamluk di Mesir dan Syria. Pada abad ke-18 dan 19 Masehi, beberapa masyarakat tersebut dihancurkan oleh konfrontasi ekonomi bangsa Eropa dan akhirnya jatuh ke dalam kekuasaan pemerintahan kolonial. Islam telah menjadi basis solidaritas politik di tengah warga yang terpecah belah. Peran agama dalam membentuk negara-negara dinasti tersebut adalah berbeda pada satu kasus ke kasus lainnya. Ketika Islamisasi digabungkan dengan pembentukan negara, elit keagamaan abad ke-8 memisahkan dari elit negara dan memberlakukan nilai-nilai Islam di atas kepentingan negara. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kemunduran Islam pada abad-abad ini, diantaranya munculnya negara-negara baru yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakstabilan dalam berpikir secara bebas. Pada bagian merosotnya perkembangan hukum yang menyebabkan kebekuan pemikiran, dapat kita ketahui bahwa pecahnya kesatuan kenegaraan atau pemerintahan itu menyebabkan merosotnya pula kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Dan bersamaan dengan itu, muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan untuk beristihad, namun mengeluarkan berbagai garis hukum dalam bentuk fatwa yang membingungkan masyarakat. Kesimpangsiuran pendapat yang seringkali bertentangan menyebabkan pihak yang berkuasa memerintahkan para mufti serta kadi-kadi atau para hakim untuk mengikuti saja pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya. Dengan langkah ini dimaksudkan kesimpangsiuran pemikiran hukum akan dihentikan, tetapi justru dengan itu kebekuan pemikiran hukum terjadi. Bersamaan dengan itu pula dikumandangkan pendapat bahwa pintu ijtihad atau bab al-ijtihad telah tertutup. Dengan adanya itu timbullah gejala kelesuhan berpikir di mana-mana. Karena kelesuhan berpikir itu, para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab. Dan dengan demikian pula perkembangan hukum Islam pada periode ini menjadi lesu, tidak berdaya untuk menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan pada zamannya. Taklid. Sejak itu mulailah gejala untuk mengikuti saja pendapat para ahli sebelumnya. Para ahli hukum dalam masa ini tidak lagi mengenali hukum atau fikih Islam dari sumbernya yang asli, tetapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam 4 mazhab masing-masing. Yang pertama ada mazhab Imam Hanafi, ulama ahli fikih yang dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi. Mazhab ini berkembang di kalangan umat muslim. Yang kedua ada mazhab Imam Maliki, ia dikenal sebagai sosok ulama yang cerdas dan pendiri mazhab Maliki, yang dianut oleh sebagian besar umat muslim yang dominan tinggal di kawasan Hijaz, bagian dari Arab Saudi, terutama di Madinah. Yang ketiga ada mazhab Imam Asy-Syafi'i, didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kemudian dikenal sebagai Imam Syafi'i. Sepanjang hidupnya Imam Syafi'i pernah tinggal di beberapa kota seperti Baghdad, Madinah, dan Mesir. Yang keempat ada mazhab Imam Hambali. Imam Hambali dikenal sebagai cendekiawan yang sangat berpengaruh khususnya dalam dunia Islami Sunni. Ia mengembangkan mazhab Hambali yang prinsip-prinsipnya hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali pertama kali berkembang di Baghdad, Irak. Namun mazhab ini tidak begitu berkembang luas karena Imam Hambali begitu tegas dalam berpengaruh teguh pada riwayat dan tidak mau berfatwa jika tidak berlandasan Al-Quran dan hadis. Mazhab ini pernah mendapatkan kedudukan istimewa di kalangan masyarakat Arab Saudi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling terakhir dalam masa kemunduran umat Islam, yaitu pada poin terakhirnya adalah kelesuhan pemikiran yang menyebabkan kemunduran Islam pada masa itu. Masa kelesuhan pemikiran Islam ini terjadi sejak
permulaan abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 sampai 11 Masehi. Para ahli hukum Islam membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Para ahli hukum ini tidak lagi menggali hukum fikih Islam dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran, namun sekedar mengikuti pendapat dari para imam mazhab. Dengan kata lain, ciri umum pemikiran hukum dalam periode ini adalah para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, tetapi pikirannya ditumpukan untuk pada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum para imam-imamnya. Para ulama hanya sekedar memberikan syarah atau penjelasan dan hulasyah atau ringkasan apa yang diajarkan atau dituangkan pada imam madhab. Faktor yang menyebabkan keluasan pemikiran hukum Islam ini, perkembangan pemikiran seseorang selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada masa keluasan ini, ahli hukum tidak menggali hukum fikih dari sumber aslinya, melainkan hanya mengikuti para pendapat mazhab yang telah ada, sehingga kebebasan berpikir hilang di antara faktor-faktor atau keadaan yang menyebabkan keluasan pemikiran Islam terdiri dari beberapa faktor baik politik, mental, sosial, dan sebagainya. Thank you teman-teman.